Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2981. Hal ini membuat Feng Qianling merasa sedikit tertarik. Ia adalah seorang gadis Phoenix, agung dan perkasa. Berapa banyak kultivator di dunia yang tak berani menatapnya, tetapi hari ini, ada seseorang yang berdiri di hadapannya, membara dengan semangat juang. Dan orang ini hanyalah orang biasa. Orang seperti itu sungguh tak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Ia sama sekali tak mengerti apa maksud klan Phoenix kuno. Ia bagaikan seekor semut kecil, dan ia ingin mengguncang gadis seperti itu, yang manja. Rasanya seperti dongeng. Yang mulia, saya akan mengurusnya, kata lelaki tua itu. Tidak perlu. Feng Qianling melambaikan tangannya dan berkata, saya bilang jika saya membunuhnya sekarang, orang-orang mungkin berpikir bahwa klan Phoenix kuno saya tak bisa menoleransi orang seperti itu. Baik, yang mulia. Lelaki tua itu mengangguk lalu mundur. Gerakannya hampir secepat bayangan, yang mengejutkan banyak orang. Gerakan tubuh klan Phoenix kuno seperti ini. Ini sungguh aneh. Hari ini, aku datang hanya untuk memberitahumu bahwa ada beberapa hal yang lebih baik untuk dilupakan oleh klan Linmu, dan lebih baik tidak membicarakannya selamanya, kalau tidak, seluruh klanmu akan hancur total, kata Feng Qianling. Kemudian, ia bergerak dan ingin pergi. Lin Yan, baginya, hanyalah sampah. Orang seperti itu tidak pantas untuk diajak bicara. Apalagi untuk diajak bertarung. Saat ini, banyak orang memperhatikan Lin Yan. Selama bertahun-tahun, Lin Yan tidak pernah menderita kekalahan. Bahkan jika klan kuno atau mantan, kaisar, mulai mempermalukannya, Lin Yan tetap berani bertarung. Orang yang datang ke sini hari ini adalah klan Phoenix kuno, salah satu ras terkuat di dunia. Aku khawatir dia tidak akan pernah berani mengatakan apapun lagi, kan? Berhenti. Namun saat itu, Lin Yan berteriak. Feng Qianling tidak berbalik, tetapi lelaki tua itu berdiri di depan Lin Yan. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin kau katakan, tapi, klan Linku bukanlah sesuatu yang bisa kau ancam. Lin Yan menatap dan berteriak. Dalam sekejap, kekuatan Lin Yan meledak seketika. Pria tua itu terkekeh. Ia tak menyangka Lin Yan berani bertindak. Ini namanya cari mati. Ia tiba-tiba bergerak, dan menekan ke bawah untuk menekan Lin Yan. Namun kemudian pupil matanya mengecil. Ini sebenarnya bayangan Lin Yan. Gerakan tubuh Lin Yan terasah dalam pertempuran. Mungkin tidak terlalu indah, tetapi jelas sangat cepat. Dalam sekejap, Lin Yan berdiri di hadapan Feng Qianling. Sebuah pukulan dilayangkan dan langsung jatuh. Feng Qianling juga terkejut. Jelas, ia tak menyangka Lin Yan begitu berani. Kemudian, ia mengulurkan telapak tangannya, dan ada tanda kuno di telapak tangannya. Tanda ini adalah bayangan Phoenix. Ia mengangkat telapak tangannya seperti ini, dan mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Namun, pukulan Lin Yan memadatkan kekuatan yang sangat besar, dan bahkan lebih dahsyat dari seni bertarung surgawi, dan pada saat yang sama, juga terdapat makna sejati, kaisar, yang tak terkalahkan. Satu pukulan tak terkalahkan. Terutama di bawah makna sejati, kaisar, ini, kekuatan murni dalam tubuh Lin Yan tergerak. Bang! Benturan pukulan dan telapak tangan ini membuat tubuh Feng Qianling mundur beberapa langkah. Pada saat ini, bahkan lelaki tua itu pun terkejut. Feng Qianling adalah gadis Phoenix 10.000 roh. Ia memiliki darah Phoenix kuno yang mengalir di tubuhnya dan memiliki tubuh Phoenix 10.000 roh. Ini jelas di luar kebiasaan. Sisi lain dari fisiknya, ranahnya, sangat tinggi. Meskipun ia masih muda, ia telah mencapai tingkat setengah langkah kaisar surgawi. Namun, pukulan hari ini justru membuat tubuhnya sedikit gemetar. Feng Qianling sendiri juga sangat marah. Napasnya langsung menyebar. Di belakangnya, sesosok bayangan Phoenix muncul, menutupi langit dan matahari. Cahaya dunia meredup. Melihat bayangan ini, banyak binatang buas ketakutan dan merangkak turun. Bahkan para praktisi dari suku lain pun terbelalak, tak percaya. Siapa yang bisa membayangkan bayangan fisik bisa mencapai tingkat seperti itu? Phoenix ini begitu bangga, menatap Lin Yan, bagaikan dewa yang menatap manusia. Mata Phoenix itu liar, memandang dunia dari bawah. Bayangan itu begitu besar hingga seperti 100 gunung yang terhubung. Sangat kuat. Bahkan para jenius dari suku kuno seperti Lingsu dan Siwan mendesah. Klan Phoenix kuno, bersama dengan naga kuno, Taoti kuno, dan klan lainnya, adalah binatang buas tertinggi dari semua binatang buas.
Meskipun mereka tidak benar-benar berasal dari awal dunia, mereka tidak jauh berbeda. Sejarah klan ini terlalu panjang. Nenek moyang mereka telah menghasilkan banyak makhluk kuat, dan fondasi mereka kuat. Sekarang dia hanya menunjukkan fisiknya. Jika kekuatan garis keturunannya meledak, aku ingin tahu seberapa kuat dia nantinya. Seorang pria kuat di klan kuno berkata. Klan Phoenix kuno menghela napas. Bahkan lebih mengejutkan. Namun menghadapi semua ini, Lin Yan tersenyum dingin. Itu hanyalah tubuh Phoenix 10.000 roh, Lin Yan meremehkannya. Pada saat ini, dia mengepalkan tinjunya, dan seni rahasia roh surgawi di tubuhnya juga akan meledak. Jika ini benar-benar pertarungan sampai mati, Feng Qianling mungkin tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Qianling, itu hanya sia-sia, mengapa kau perlu bertindak? Pada saat ini, sebuah retakan muncul di kehampaan. Kemudian, sesosok berdiri di area ini. Dia mengenakan pakaian hitam, dan ada aura suram di sekelilingnya. Kemunculan orang ini membuat Feng Qianling sedikit mengernyit. Biarkan aku membunuhnya. Pria itu menatap Feng Qianling, lalu tatapannya menyapu Lin Yan. Boom! Detik berikutnya, auranya meledak, dan sesosok hantu kuno tiba-tiba muncul. Taoti, aura kuno yang kuat, ini adalah suku Taoti kuno. Hantu Taoti kuno, sama seperti hantu Phoenix Feng Qianling sebelumnya, menutupi langit dan matahari, dan bahkan mata Taoti memiliki sedikit kesuraman dan niat membunuh. Di bawah, banyak praktisi terkejut. Bahkan Kaisar Langit berhenti. Suku Phoenix kuno dan suku Taoti kuno semuanya telah muncul. Mungkinkah, suku-suku binatang buas kuno ini semuanya telah muncul? Jejak keheranan muncul di mata para Kaisar Langit ini. Baik itu Feng Qianling maupun pria yang baru saja muncul, aura mereka sangat kuat. Itu memberi terlalu banyak tekanan pada Ling Su dan yang lainnya. Mungkin, persaingan antar para jenius di umat manusia ini telah berakhir. Siapa yang bisa menandingi suku binatang purba? Melihat penampilan para jenius manusia yang putus asa, beberapa tokoh kuat manusia menghela napas pelan. Persaingan di era agung ini sungguh kejam. Baru 100 tahun berlalu. Sekarang baru 10 tahun berlalu, dan para jenius dari suku binatang purba ini telah muncul. Aura semacam ini cukup untuk menyapu segalanya. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang tak terbayangkan oleh manusia-manusia ini. Bahkan, Lin Yan, aku takut. Hehe, suku Taoti kuno. Kalian datang tepat waktu. Aku ingin melihat kekuatan kalian, suku binatang purba. Saat ini, Lin Yan berdiri dengan gagah di atas langit. Meskipun momentum lawan sangat kuat, tapi Lin Yan sama sekali tidak takut. Di dalam hatinya, semangat juang yang tak berujung membara.